nanti tentu harganya mahal nih. Order nih. Objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak, siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu, Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat, 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak ia berubah menjadi remaja lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai, kalau saja andai kata umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihissalam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng, duduk berdampingan sama orang jelek, yang ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demek. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir, yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil dengan harapan nanti akan membawa manfaat. Setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan. Berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. Dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas, ia pun memanggil Yusuf. Ada apa tuanku?
Sini yang. Kalau bahasa kita. Mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa. Apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis. Jantung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat. Maklum, beliau juga manusia, laki-laki, normal terlepas dari kenabiannya. Jantungnya dak-dik-duk. Kemari Yusuf, sini. Ada apa tuanku? Sudah lama Yusuf. Lama apa tuanku? Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman. Yang biasanya membawa keindahan. Semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar penuhi hasrat hati saya. Saya segan tuanku. Segan kenapa Yusuf? Saya tidak mau mengkhianati Tuhan saya yang telah berbuat baik kepada saya. Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu? Benar, Tuhan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya. Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kitfir, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana. Dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini. Saya malu tuanku, saya segan. Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Allah. Saya takut, saya malu kepada Allah tuanku. Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Saat itu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum.